Baik, bab 2 turunan. Pada pertemuan sebelumnya, minggu kemarin, kita sudah membahas terkait dengan dua masalah dengan satu tema yang sama, yaitu turunan ya. Jadi intinya untuk subbab yang pertama 2.1 itu, kalau kita punya F aksen A, kita bicara terkait dengan garis singgung, F aksen A ini tidak lain adalah gradien ya. Gradien garis singgung di X-nya sama dengan A. Kalau kita bicara terkait dengan eh, posisi dengan kecepatan, F aksen A ini tidak lain adalah kecepatan sesaat saat T-nya sama dengan A. Kecepatan sesaat ketika waktunya itu sama dengan A. Selanjutnya, eh, F aksen A itu tidak lain bentuk limitnya. F aksen A itu tidak lain adalah limit H menuju 0 F A plus H min FA per H. Ini definisi yang pertama ya, bentuk limit yang pertama. Bentuk limit yang kedua, F aksen A itu adalah limit X mendekati A, Fx min Fa per X min A. Nah, itu definisi limit ya. Asalkan asalkan limitnya ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Asalkan limit ini ada dengan syarat nilai limitnya itu bukan tak hingga atau minus tak hingga. Sedangkan aturan penentuan turunan ada banyak ya. Jadi kalau kita punya turunan, oke. Jadi F aksen A itu kadang ditulis dengan dy per dx, di mana nanti kita hitung x-nya sama dengan A. Kadang juga seperti itu ya. Oke, aturan penurunan. Yang pertama, turunan dari konstanta itu adalah 0 ya. K-nya itu adalah konstanta. Yang kedua, turunan dari X, yaitu 1. Yang ketiga, turunan dari X pangkat N, itu adalah N kali X pangkat N min 1. Di pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi aturan-aturan penentuan turunan ini memudahkan kita menentukan turunan dibandingkan menggunakan definisi limitnya ini ya. Definisi turunan menggunakan limit. Kemudian yang keempat, turunan dari konstanta kali fungsi tidak lain adalah konstanta kali turunan fungsi. Kemudian penjumlahan pengurangan juga sama ya. Kalau kita punya U tambah V atau dikurangi, diturunkan tidak lain adalah U aksen tambah V atau U aksen kurangi V aksen. Nah, hati-hati untuk yang perkalian U kali V diturunkan itu tidak lain adalah U aksen kali V ditambah dengan U V aksen. Sedangkan pembagian U per V diturunkan itu U aksen V dikurangi dengan U V aksen per V kuadrat. Oke, itu aturan penentuan turunan. Kalau trigonometri bagaimana? Jadi kalau kita punya cos, cos X diturunkan jadinya min sin X. Sedangkan sin X diturunkan jadinya cos X.
Nah, nanti tan atau yang lain bisa kalian cari menggunakan aturan pembagian ya. Atau bisa diingat-ingat bahwa turunan dari tan itu tidak lain adalah sekant kuadrat X. Nah, hari ini eh, kita akan membahas terkait dengan aturan rantai, turunan tingkat tinggi, kalau sempat juga turunan implisit. Oke, kita sebelum lanjut ke subbab yang akan dibahas, kita coba lihat latihan yang minggu kemarin ya. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan nomor satu dan nomor 2. Nomor satu dan nomor 2. Kita coba lanjut ke nomor 3 sampai nomor 8. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Diberikan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah satu. Tentukan gradien garis singgung di titik 2,5 dan 1,2. Kira-kira di bayangan kalian bagaimana cara mencarinya? Ada yang kebayang nggak? Kita punya kurva nih. Diminta mencari gradien garis singgungnya. Gradien garis singgungnya. Oke, eh, tadi ya di subbab yang pertama kita tahu bahwa turunan dari suatu fungsi itu sebenarnya menyatakan dari gradien garis singgungnya ya. Jadi kalau kita punya diberikan kurva Y sama dengan X kuadrat tambah satu, diminta menentukan gradien garis singgung, maka kita coba cari dulu F aksennya. Jadi ini kita punya Y sama dengan Fx. Di Y aksen yang tidak lain adalah F aksen X, itu sama dengan apa? Sama dengan turunan dari X kuadrat tambah satu. Turunan dari X kuadrat tambah satu, yaitu 2X. Jadi gradien garis singgung di 2,5 kita masukkan X-nya 2. Di M-nya itu tidak lain adalah F aksen 2. Yaitu tinggal 2 kali 2, 4. Sedangkan gradien garis singgung di 1,2 itu tidak lain adalah F aksen 1. Jadi kita substitusikan X-nya 1 ya. Sama dengan 2 kali 1. Oh, berarti ketemunya 2. Jadi kalau kita punya grafik fungsi Y sama dengan Fx, kemudian kita diminta mencari gradien garis singgung di X sama dengan A, maka itu tidak lain adalah F aksen A. Ini gradien garis singgung di titik X-nya ini kan 2 ya. X-nya 2, Y-nya 5. Berarti kita masukkan X-nya 2. Tidak lain adalah F aksen 2. Nah, nomor 4 nanti sama ya. Kita coba yang nomor 5. Tinjau kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X. Tentukan persamaan garis singgung di titik 2,0. Dan gambarlah grafik persamaan disertai garis singgungnya. Oke,
Kita coba dulu cari gradien garis singgungnya ya. Jadi kita punya Y sama dengan Fx itu adalah X kuadrat min 2X. Jadi Y aksennya adalah F aksen 2, F aksen X ya. F aksen X itu 2X dikurangi 2. Kita cari yuk persamaan gradien dulu. Gradien garis singgung di titik 2,0 tidak lain adalah F aksen 2, yaitu 2 kali 2 dikurangi 2. 2 ya. Persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgungnya kita gunakan M-nya 2, titik yang dilalui adalah 2,0. Rumus rumus persamaan garis jika diketahui salah satu titiknya X1 Y1 dan gradiennya M, rumusnya apa? Y min Y min Y1. Y1 sama dengan M X M min X1. kali X min X1. Oke, sip. Masih ingat ya. Nah, nanti untuk menentukan persamaan garis singgung itu modalnya pasti biasanya ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tinggal nanti M-nya apa. M di sini adalah gradien garis singgungnya. M-nya 2. Y-nya tetap, X-nya tetap. X1 Y1 melalui 2,0. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 0. Oke, berarti persamaannya adalah Y sama dengan 2X min 4 ya. Y sama dengan 2X min 4. Oke, kemudian kita diminta menggambar eh, persamaannya. Saya coba biar bagus saya pakai GeoGebra ya. Saya coba buka dulu GeoGebranya. GeoGebra. Oke, tadi persamaannya Y sama dengan 2 X pangkat 2 dikurangi dengan ini ya. Jadi dia memotong di 0,0, memotong sumbu X di 0,0, sumbu dan 2,0, kemudian puncaknya atau titik ekstrimnya itu di X sama dengan 1 ya, di tengah-tengahnya titik potong sumbu X. Kemudian garis singgungnya Y sama dengan 2X min 4. Nah, inilah. Ini dia. Jadi garis biru ini adalah garis singgungnya. Dia tepat memotong di satu titik, yaitu di titik 2,0. Saya coba pindah ke slide. Nah, seperti ini ya. Jadi dia menyinggung di 2,0, kemudian titik potongnya cuma satu ya di 2,0, titik singgungnya itu. Oke, kemudian kita coba lanjut soal selanjutnya. Yang nomor 6.
Oke, nomor 6. Nomor 6 itu soalnya, sebentar ya, saya pindahkan dulu soalnya. Oke, yang nomor 6. Suatu objek bergerak pada suatu lintasan dengan fungsi posisinya adalah ST sama dengan 3T kuadrat plus 2T dengan ST-nya dalam meter, T-nya dalam detik ya. Tentukan kecepatan sesaat ketika T-nya sama dengan 2. Kecepatan sesaat tidak lain adalah V2. V2 itu tidak lain adalah S aksen 2. Coba kita cari S aksen T-nya apa ini? Aksen 6T, T-nya. Pak. Oke, 6T ya. Oke, terima kasih Prima. 6T. Maka V2-nya yaitu tidak lain adalah X aksen 2 yang sama dengan 6 kali 2 yaitu 12. Satuannya apa? Ini dalam sticknya kan dalam meter ya. T-nya dalam detik. Oh, berarti meter per detik. Yang nomor 7. Ketika suatu partikel bergerak eh, dalam garis koordinat dengan fungsi posisinya itu, kapan partikel tersebut berhenti sesaat? Berhenti sesaat. Kira-kira di benak kalian apa yang menjadi kunci berhenti sesaat? Ada yang tahu? Berhenti sesaat atau berhenti? Kalau berhenti itu kata kuncinya apa? Diam. Diam. Kalau diam, kira-kira kecepatannya bagaimana? Nol, Nol. Pak. Oke, nol. Jadi di sini yang diminta adalah T sama dengan berapa agar VT-nya sama dengan nol. Kecepatannya sama dengan nol. Kecepatan ketika T-nya sama dengan nol. Kita tahu V-nya itu apa, V? VT-nya itu tidak lain adalah turunan dari FT-nya ini. Berapa tuh turunannya? Min 2T plus 8. Min 2T plus 8. Min 2T plus 8. Nah, kapan T yang membuat VT-nya sama dengan nol? Berarti kan tinggal kita sama dengan kan nol ya. Baru kita cari. Min 2T sama dengan negatif 8. T-nya berarti ketemu negatif 8 bagi negatif 2. 4 ya. Jadi dia berhenti sesaat ketika T-nya sama dengan 4. T-nya sama dengan 4. Oke, kemudian yang nomor 8. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Jadi kita punya bola dijatuhkan dari ketinggian, ini tingginya 80 meter. Ketinggian bola sebagai fungsi waktu T ya. Jadi ketika eh, ini T, sini T waktunya, jaraknya, ketinggiannya itu tidak lain adalah HT sama dengan 80 min 5T kuadrat. Hitunglah kecepatan sesaat bola saat T-nya sama dengan 1. Oke, yang A kan mudah ya. Kita punya VT itu tidak lain adalah H aksen T.
yang sama dengan min 10T. Jadi yang diminta apa? Kecepatan sesaat bola saat T-nya sama dengan 1 ya. Berarti V1 yaitu H aksen 1 minus 10 kali 1 minus 10. Yang B, hitung kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah. Nah, pertanyaannya kapan T sama dengan berapa bola menyentuh tanah? T sama dengan berapa bola menyentuh tanah? Oke, menyentuh tanah, menyentuh tanah. Kira-kira di bayangan kalian info apa yang kalian dapatkan kalau mendengar menyentuh tanah? Jika di ketinggian 0. Ketinggiannya 0. Oke, kita cari dulu T berapa biar nanti HT-nya sama dengan 0 ya. Jadi ketinggiannya sama dengan 0. HT, HT-nya itu apa? 80 min 5T dikuadratkan sama dengan 0. Min 5T kuadrat sama dengan min 80. T kuadrat berarti min 80 bagi min 5. Oke, berarti T kuadrat 16. T-nya berapa? Akar dari 16 ya. 4. 4. Kita gunakan yang positif. Itunya yang positif ya. T-nya 4. Oh, berarti kecepatan sesaat bola saat bola menyentuh tanah itu tidak lain adalah V4 yaitu H aksen 4 min 10 kali 4 negatif 40. Jadi dia ketika sesaat menyentuh tanah kecepatannya negatif 40 ya. Jadi cukup kencang ya. Satunya apa nih? Meter per detik. Itu ya. Jadi salah satu penggunaan dari turunan yang pertama yaitu digunakan untuk menentukan gradien garis singgung. Yang kedua untuk menentukan kecepatan sesaat jika diketahui fungsi posisinya. Kalau nomor 8 ini fungsi ketinggiannya. Jadi posisi bolanya itu berada pada ketinggian berapa? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan rantai. Aturan rantai ini akan sering digunakan. Akan sering digunakan. Kita mengenal fungsi turunan dari fungsi-fungsi sederhana. Aturannya ini ya. Nah, nanti kita akan sering menemukan fungsi-fungsinya itu yang tidak sederhana seperti ini. Jadi, tidak hanya sekedar cos X. Bisa jadi nanti fungsinya cos 3X. Atau bisa juga cos X kuadrat tambah 4X. Nah, nanti turunannya bagaimana? Apakah turunannya cuma cos jadi min sin X? Jadi min sin X kuadrat tambah 4X? Apakah cuma seperti itu? Tidak ya. Kita akan menggunakan aturan rantai. Prinsipnya aturan rantai itu merubah bentuk yang kompleks tadi, yang cos X kuadrat min 2X, kita rubah ke bentuk yang sederhana. Jadi cos U. Cos U. Jadi bentuk yang sederhana ya. Jadi kita memisahkan agar nanti bentuknya itu bentuk yang sederhana sehingga kita mudah mencari turunannya. Prinsipnya seperti itu. Oke,
Bunyi dari teorema aturan rantai ini ya, buktinya nanti bisa dibaca di buku Purcell. Eh, kita punya Y sama dengan FU dan di mana U-nya itu tidak lain adalah fungsi dalam X ya, yaitu GX. Jika G dapat diturunkan di X, jadi G-nya bisa diturunkan, kemudian F dapat diturunkan di U, maka komposisi F bundaran G itu tidak lain adalah FGX, itu bisa diturunkan terhadap X ya, terhadap X. Yang tidak lain adalah F diturunkan F aksen GX kali G aksen X. Atau biasanya lebih mudah menggunakan notasi seperti ini ya. DY per DX itu tidak lain adalah DY per DU kali DU per DX. Jadi seakan-akan DU dengan DU-nya ini saling menghilangkan ya, saling mencoret. Seakan-akan seperti itu. Jadi Y diturunkan terhadap U kali U diturunkan terhadap X. Aduh, pecat. Oke, itu aturan rantai. Kita lihat contohnya. Kita diminta mencari turunan dari 3x kuadrat min 4x min 1 pangkat 23. Tidak mungkin kita jabarkan ini 3x kuadrat min 4x min 1 dan seterusnya sebanyak 23 suku. Itu kan sangat tidak mungkin ya. Ya mungkin-mungkin saja sih sebenarnya. Tapi kalau manual akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat sangat lama ya. Nah, terus bagaimana kita menentukan turunannya? Yang kita punya modalnya, jadi kalau U di pangkat N, kita turunkan terhadap U, itu tidak lain adalah N kali U pangkat N min 1. Jadi seperti kita punya Fx adalah X pangkat N, berarti kan F aksen X-nya itu adalah N X pangkat N min 1. Cuma variabelnya saya ganti jadi U. Jadi U. Jadi biasanya dimisalkan yang akan kita misalkan itu adalah U-nya ya. Oke, ini kira-kira yang menjadi U itu apa? Biar nanti Y-nya ini menjadi bentuk yang sederhana. U-nya apa? Ada yang tahu nggak? U-nya fungsinya apa? X kuadrat min 4x min 1. Oke, 3x kuadrat min 4x min 1. Ini U-nya. Y yang tidak lain adalah 3x kuadrat min 4x min 1 pangkat 23. Ini kan kalau U-nya adalah 3x kuadrat min 4x min 1. Ini kan menjadi bentuk yang sederhana ya. U pangkat 23. Itu tujuannya merubah bentuk yang kompleks ke bentuk yang sederhana. Yang dicari apa? Y aksen. Hati-hati, Y aksen ini Y diturunkan terhadap X. Jadi Y aksen ini tidak lain adalah DY per DX. Tidak lain adalah DY per DX. Jadi kalau bentuknya 3x kuadrat min 4x min 1 pangkat 23, kita mau turunkan langsung terhadap x, mungkin akan sulit. Kita pakai aturan rantai, di mana y-nya kita turunkan terhadap u dulu. Baru kalikan u diturunkan terhadap x. Oke. Karena y-nya adalah u pangkat 23, oh berarti dy per du-nya sama dengan apa itu? Dy per du-nya sama dengan apa? U pangkat 23 diturunkan terhadap U sama dengan 23 kali U pangkat 22. 22. Oke.
Selanjutnya kita punya nih U. U-nya kan 3x kuadrat min 4x min 1. Di sini rumusnya apa? DU per dx. Oh, berarti yang U ini kita turunkan terhadap X. Jadinya apa ini? DU per dx. 6x dikurangi 4. DY per DU-nya, U-nya kan bisa kita ganti ya. U-nya ini tidak lain adalah 3. Eh, ini kan 23 kali 3x kuadrat min 4x min 1 pangkat 23. Oke, tinggal kita ganti aja. DY per DU. 23 kali 3x kuadrat min 4x min 1 pangkatnya pangkat 22 ya. Pangkat 22 dikalikan dengan DU per DX. 6x min 4. Udah ketemu nih. Seperti itu. Jadi tujuannya bentuk yang kompleks kita misalkan agar mendapatkan bentuk yang sederhana. Jadi yang mula-mula bentuknya 3x kuadrat min 4x min 1 dipangkatkan 23. Kita coba ganti variabelnya. Kita misalkan 3x kuadrat min 4x min 1 jadi U. Di Y-nya itu tidak lain bentuk sederhananya adalah U pangkat 23. Di mana U-nya adalah 3x kuadrat min 4x min 1. Terus menggunakan aturan rantai. Y diturunkan terhadap U dulu kali U diturunkan terhadap X. Contoh lagi. Oh, ini harusnya 23 ya. Contoh lagi. Y sama dengan cos 5x. Yang kita punya turunan dari cos U terhadap U adalah min sin U ya. Jadi cos U diturunkan terhadap U tidak lain adalah min sin U. Nah, yang menjadi U untuk soal yang kedua itu adalah 5x. Sehingga Y-nya tidak lain adalah cos U. Yang diminta apa? Y aksen. Y aksen itu apa? dy per dx. dy per dx menggunakan aturan rantai adalah dy per du kali du per dx. dy per du berarti turunan dari y terhadap u ya. dy per du sama dengan min sin u. U-nya 5x. Di du per dx-nya adalah 5. Oke, berarti turunannya apa? Min sin u dikalikan 5. Hati-hati, 5-nya ini jangan dikalikan ke dalam U ya. Tapi 5-nya nanti di luar sinus. Jadi jadinya min 5 kali sin U. U-nya apa? 5x. Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan aturan rantai, kalian langsung bisa kelihatan nih. Y sama dengan cos 5x. Oke, Y hasilnya apa? Cosnya diturunkan jadi min sin 5x kali turunan dari 5x kali 5. Di min 5 sin 5x. Kalau sudah terbiasa seperti itu ya silakan. Tapi kalau masih bingung ya coba misalkan dulu U-nya apa. Sehingga kita dapatkan Y-nya dalam bentuk yang sederhana. Kalau contoh yang kedua ini Y-nya sama dengan cos U. Kemudian gunakan aturan rantai. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Tinggal substitusikan aja.
Oke, coba kita lihat ini ya. Saya tidak akan bahas semuanya. Saya coba bahas yang nomor satu. A dan D. Kemudian nomor duanya eh, yang B sama yang E. Ini yang E itu ada tiga fungsi ya. Terus nomor tiganya coba bahas yang tiga A. Oke, yang nomor satu. Hitung F bundaran G aksen satu. F bundaran satu. Ini tidak lain apa? Tidak lain adalah F aksen G1. Jadi yang di dalam turunan itu tidak diturunkan ya. Dikalikan dengan turunannya. G aksen satu. Ya, ingat-ingat. F bundaran G aksen X itu tidak lain. F-nya kita turunkan dulu. Yang di dalam F ini adalah GX yang belum diturunkan. Dikalikan dengan G aksen X. Dikalikan dengan turunan yang dalam. Jadi F bundaran G aksen satu tidak lain adalah F aksen G1 kali G aksen satu. Di F aksen G1 berapa? G1. Ini X, ini G. G1-nya 3 ya. Di F aksen 3 kali G aksen satu. G aksen satu 2. F aksen 3 berapa? 7 ya. 7 kali 2. 14. Oke, itu yang A. Kemudian yang D. Sebenarnya sama saja ya. Cuma fungsinya kan diganti G dengan G. G bundaran G aksen 3. Yaitu G aksen G3 kali G aksen 3. G aksen G3. G3, G3, 4 ya. Kali G aksen 3. 4 juga. Sama dengan G aksen 4. 3 ya. 3 kali 4. Ketemunya 12. Jadi A itu jawabannya 14. Sedangkan yang D 12. Oke, kemudian yang nomor 2. Tentukan turunan fungsi berikut. Yang B. Y sama dengan tan X kuadrat tambah X. Kita diminta mencari Y aksennya. Kita misalkan dulu ya, biar bentuknya jadi sederhana. Misal U-nya adalah X kuadrat tambah X. Oke, berarti Y-nya ketemunya apa? Tan U. Yang diminta apa? Y aksen. Yang tidak lain adalah Y diturunkan terhadap X. Kita cari dulu Y diturunkan terhadap U. Di Y per DU sama dengan apa? Tan turunannya. Ada yang masih ingat tan turunannya apa tadi? Turunannya adalah sekant Kuadrat. kuadrat U ya. DU per DX yaitu 2X tambah 1. Punya apa ini? Punya X kuadrat tambah X ya. Jadi
dy per dx itu tidak lain adalah dy per du kali du per dx. dy per du. Tekan kuadrat x kuadrat tambah x kali du per dx kali 2x plus 1. Nah, kira-kira yang nomor 3 itu bagaimana? Oke, yang nomor 2. Tentukan turunan fungsi berikut. Yang nomor E ya, 2E ya. Y sama dengan sin pangkat 3. Ini kan bisa saya tulis biar lebih jelas kelihatan. Itu sin 2x kuadrat dipangkatkan 3. Oke, kita misalkan U-nya adalah, biar sederhana itu sin 2x kuadrat ya. Nah, nanti kan Y-nya sama dengan U pangkat 3. Tapi U-nya ini masih bentuk yang kompleks. Sin 2x kuadrat. Sin 2x kuadrat itu turunannya bagaimana? Gunakan lagi aturan rantai. Jadi, misal V-nya adalah 2x kuadrat, maka U-nya jadi sin V. Nah, dy per dx atau y aksennya itu tidak lain adalah dy per y-nya itu dalam U ya. Turunkan terhadap U. U-nya dalam bentuk V berarti du per dv kali dv per dx. dy per du, U pangkat 3 turunannya apa? 3 U pangkat 2. du per dv, du per dv. U-nya adalah sin V. Oh, berarti ini kali cos V. dv per dx 4x. Baru kita ganti 3. U-nya apa? Sin 2x dikuadratkan kali cos V. Cos V-nya adalah 2x kuadrat kali 4x. Nah, inilah jawaban dari yang 2E. Yang nomor 3. Rusuk sebuah kubus bertambah dengan laju 16 cm per detik. Jadi perubahan ds per dt-nya 16 cm per detik. Yang diminta apa? Perubahan volume. Volume itu rumus kubusnya apa ya? Rumus kubus volume. S S pangkat pangkat 3. 3. Nah, yang diminta adalah dv per dt. dv per dt.
Yang kita punya modalnya adalah ds per dt. Dan V sama dengan S pangkat 3. Nah, kita gunakan aturan rantai. Di dv kita turunkan terhadap S dulu. Kemudian nanti S diturunkan terhadap T. Kita dapatkan dv per dt sama dengan dv per ds. V-nya apa? S pangkat 3 ya. Diturunkan terhadap S berarti 3 S kuadrat kali ds per dt 16 ya. Oh, di sini diketahui S-nya sama dengan 20. S-nya 20. Berarti ini 3 kali 20 kali 20 dikuadratkan kali 16. Ya, tinggal hitung aja ya. Nah, itu aturan rantai. Aturan rantai. Untuk aturan rantai ada yang mau ditanyakan nggak? Prinsipnya adalah merubah bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana. Kalau di kelas sih eh, bisa dibuat latihan ya. Nanti saya bisa lihat tapi di online jadi eh kal- belum belum jelas bisa ditanyakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kita lanjut. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi itu prinsipnya ya kalau kita punya fungsi bisa diturunkan, turunkan lagi ya, sesuai dengan turunan keberapa. Jadi operasi turunan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru yaitu f aksen. Jika f aksen dapat diturunkan ya, maka turunan fungsi f aksen dinyatakan oleh f double aksen. Jadi turunan kedua itu f double aksen. Turunan ketiga f aksennya ada tiga triple aksen ya. Nah nanti kalau lebih dari tiga, pangkatnya ditulis aja di atasnya fungsinya f atau g. Tapi jangan lupa dikasih kurung ya. Nah notasinya, notasi dalam bentuk f aksen seperti ini. Notasi y aksen ya sama aja ya prinsipnya. Kalau d, pangkat dx-nya jadi naik. Mungkin akan sering digunakan notasi bebas sih, silakan kalian lebih nyaman yang mana. Kalau saya lebih nyaman menggunakan notasi Leibniz. dy per dx, d kuadrat y, dx kuadrat, d pangkat 3 y, per dx pangkat 3, dan seterusnya. Ya, prinsipnya kalau kita punya fungsi, diturunkan jadi turunan pertama. Turunan pertama diturunkan jadi turunan kedua. Turunan kedua diturunkan jadi turunan ketiga, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. Kita punya Y sama dengan cos 3X. Y sama dengan cos 3X. Kita diminta mencari turunan ketiga sama turunan ke-6 ya. Oke, Y-nya sama dengan cos 3X. Y aksennya apa? Cos jadi minus. Min sin 3X. Jangan lupa kalikan turunan yang di dalam yang di dalam cos 3 ya. Karena dia konstanta ya boleh saja dibulak-balik. Y double aksen.
Jadi min sin diturunkan jadi cos 3x kali 3. Yang ketiga, turunan dari cos, min sin ya. Min sin 3x kali 3 kali 3 kali 3. Yang tidak lain adalah ini minus kali minus jadi positif. Jadi 3 kali 3 kali 3 7 sin 3x. Dan seterusnya ya, turunan ke 6. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, kalau kita punya eh, fungsi posisi diturunkan satu kali, turunan pertamanya itu tidak lain adalah kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan diturunkan, kita akan dapatkan kecepatan. Kecepatan. Kalau percepatan diturunkan, jadinya apa ya? Ada yang tahu? Turunan dari percepatan, yaitu sentakan ya, sentakan. Jadi sudah sampai turunan ketiga ya. Jadi ini sebuah benda bergerak di sepanjang garis koordinat sehingga posisinya S yang memenuhi S sama dengan 3T kuadrat min 12T tambah 5. Di mana S itu diukur dalam sentimeter dan T dalam detik ya. T-nya positif atau nol. Tentukan kecepatan dan percepatan benda ketika T-nya 1. Ya mudah saja ya. V-nya adalah tidak lain adalah 6T dikurangi 12. Yang diminta apa? T-nya sama dengan 1. Ketika T-nya sama dengan 1, maka V-nya yaitu 6 kali 1 kurangi 12. Min 2, min 6 ya. Jadi dia mundur. Negatif 6. Dia mundur ya. Sedangkan eh, A-nya itu tidak lain adalah F aksen. Yaitu 6. Ketika T-nya 1 atau bahkan T-nya berapapun, A-nya itu selalu bernilai 6. Karena dia fungsi konstan ya. Hanya konstan selalu bernilai 6. Seperti itu. Oke, coba kita lihat. Tentukan turunan kedua dari fungsi f yang diberikan. Ya sudah, kita cari aja tuh. Kita pakai coba lihat yang nomor 1A dan B ya. 1A, kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 5x plus 1. Oh, berarti f aksennya apa? F aksennya turunan dari x pangkat 3. Berapa tuh? 3x kuadrat min Min 6x 6x plus 5. plus 5. Oke, terima kasih. Coba tadi Karolin ya. Turunan kedua, ya tinggal turunkan lagi. 6x min 6 ya. Nah, yang B. Yang B sudah menerapkan aturan rantai ya. Kita punya fx sama dengan
2x tambah 1 dipangkatkan 4 tambah tan X. F aksen X sama dengan apa itu? Ini saya langsung ya. Ini tuh saya misalkan U. U pangkat 4. Turunannya apa? U pangkat 4. 4 U pangkat 3, Pak. 4 U pangkat 3. Jangan lupa dikalikan dengan U aksen. U aksennya 2. Pakai aturan rantai ya. Nah, kalau kalian sudah terbiasa langsung seperti ini ya tidak masalah. Tapi kalau belum terbiasa, saya sarankan menggunakan yang tadi pemisalan ditulis jelas ya. Sedangkan turunan dari tan apa? Turunan dari tan. Secant kuadrat. Sekan kuadrat. X. Itu bisa saya tulis 8 2x plus 1 pangkat 3 tambah sekan X dipangkatkan 2. Turunan kedua. Sama. Pakai aturan rantai ya. 2x plus 1-nya jadi U. Turunannya apa itu? 8U pangkat 3. 8U pangkat 3. Turunannya 3-nya maju. 8 kali 3, 24 ya. 24 U pangkat 2 kali U aksen 2. Ditambah dengan sekan. Sekan turunannya apa? Sekan turunannya apa? Ada yang ingat nggak? Coba kita cek. Sekan. Yaitu sekan X tan X. Sekan X tan X. Sekan. Oke. Ini kan bentuknya sekan X dipangkatkan 2. Kita misalkan aja sekan X-nya jadi U. U pangkat 2. U pangkat 2. Turunannya apa? 2 U pangkat 1 ya. Di 2 U pangkat 1 kali turunan sekan. Turunan sekan tadi. Sekan X tan X. Jadi tidak lain 24 kali 2, 48. Jangan dikalikan ke dalam ya. Karena di sini pangkatnya pangkat 2. Pangkatnya pangkat 2. Hati-hati. Menjadi 2 sekan kuadrat X tan X. Oke, itu yang nomor 2 ya sama aja. Jika S sama dengan itu, cari kecepatan benda bergerak tersebut ketika percepatannya 0. Berarti kita cari dulu T-nya ya, menggunakan info percepatannya 0. Percepatannya 0. Percepatannya 0 artinya apa? Ya, A-nya sama dengan 0. Kita punya S sama dengan setengah T pangkat 4 min 5T pangkat 3 tambah 12T kuadrat. Oh, berarti S aksennya apa? Yang tidak lain adalah V ya. S aksennya adalah setengah kali 4. 2. T pangkat 3 min 15T kuadrat ditambah 24T. A-nya apa? A-nya tidak lain adalah V aksen. Yaitu S double aksen. Yaitu 6T.
kuadrat min 30T tambah 24. Di sini kita punya info A sama dengan 0. Berarti 6T kuadrat min 10T tambah 24 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan bagi 6 ya. Jadi T kuadrat min 5T plus 24 bagi 6 itu 4 ya. Kita dapatkan T min 4, T min 1 sama dengan 0. Oke, berarti T-nya sama dengan 4 atau T-nya sama dengan 1. Diperoleh percepatannya 0 ketika T-nya sama dengan 4 atau T-nya sama dengan 1. Yang diminta apa? Kecepatan benda. Kecepatan bendanya ketika T-nya sama dengan 1, kita punya V-nya tidak lain adalah 2 kali 1 pangkat 3 min 15 kali 1 kuadrat tambah 24 kali 1. 2 tambah 24, 26. Kurangi 15. 11 ya. 11. Ketika T-nya 4, V-nya adalah 2 kali 4 pangkat 3 kurangi 15 kali 4 pangkat 2 tambah 24 kali 4. Berapa nih? 4 pangkat 3. 4, 16, 64. 64 kali 2. 64 kali 2. 1, 2, 8. Dikurangi 15 kali 16. Atau 30 kali 8. 30 kali 8. 240. Ditambah 24 kali 4. 4 kali 4, 6, 1, 96. Berapa nih? 128 tambah 96. 6 tambah 8, 4, 1, 2, 16, Pak. negatif 16 ya. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi ini diperoleh eh, percepatannya percepatannya 0 ketika T-nya 4 atau bisa juga T-nya 1 ya. Jadi kecepatan bendanya ketika T-nya 1 yaitu 11 sedangkan T-nya 4 yaitu negatif 16. Jadi ketika T-nya sama dengan 1 itu tidak ada perubahan kecepatannya. Tidak ada perubahan kecepatan. Kecepatannya 11. Oke, itu turunan eh, tingkat tinggi ya. Jadi turunan pertama, turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya fungsi posisi S, diturunkan jadi kecepatan. Kecepatan diturunkan jadi percepatan. Kalau percepatan diturunkan jadi sentakan. Sentakan. Kadang disimbolkan dengan J ya. Laju perubahan percepatan. Yaitu sentakan. Ah, ini yang kemungkinan sering keluar ya di ujian itu pasti keluar tuh turunan implisit. Turunan implisit. Jadi penurunan implisit adalah suatu metode untuk menentukan dy per dx dari suatu persamaan dalam x dan y.
tanpa menentukan Y sebagai fungsi dalam X secara eksplisit. Tanpa diturun, jadi tidak perlu kita nyatakan Y sama dengan fx ya. Atau mungkin akan sulit kalau kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan fx. Jadi dengan metode ini kita dapat memperoleh hubungan antara X, Y, dan dy dx dengan menurunkan kedua sisi bersamaan. Di prinsipnya adalah kita turunkan kedua sisinya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah apabila Y merupakan fungsi dalam X, nanti biasanya kita tulis hanya dalam bentuk Y ya. Jadi sebenarnya itu Y itu sama dengan YX, fungsi dalam X. Jadi turunan dari Y kuadrat dx itu tidak lain adalah ini ya, menggunakan aturan rantai ya. Kita turunkan dulu terhadap Y. Jadi ini kan dy kuadrat dx, kita turunkan dulu terhadap Y kali Y diturunkan terhadap X. Karena Y diturunkan terhadap X itu yang mau kita cari, ya biarkan saja dy dx. Sedangkan Y kuadrat diturunkan terhadap Y jadinya apa? Jadinya 2Y. 2Y Y dx. Nah nanti eh, kalau kalian mengambil matematika 2, kita mengenal turunan parsial ya. Turunan parsial. Nanti ada kasus di mana Y-nya ini dianggap bukan fungsi dalam X, tapi dianggap konstan. Kalau dianggap konstan, dy kuadrat dx-nya menjadi 0. Dy kuadrat per dx-nya jadi 0. Jadi Y-nya itu dianggap konstan. Nah, nanti di turunan implisit di matematika 1 itu, ini kuncinya adalah Y kita anggap sebagai fungsi. Fungsi dalam X ya. Y dianggap sebagai fungsi dalam X. Contohnya ini. Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kalau kita mau nyatakan dalam bentuk Y, itu akan sangat kesulitan. Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 1, dia merupakan lingkaran berjari. Jarinya adalah 1. Pusatnya apa? Pusatnya adalah 0,0. Nih, R-nya sama dengan 1 ya. Jari-jari 1, pusatnya 0,0. Nah, kalau kita perhatikan ini itu persamaan bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Kenapa? Kalau kita ambil X-nya yang di sini, ini X, kita akan mendapatkan 2Y. Ini Y1, yang ini Y2. Jadi ada 2Y. Jadi ada 2 pasang ya. Harusnya fungsi itu setiap kita mengambil X di domain, X di domain, pasti hanya ada satu pasang. Jadi pasangannya cuma satu, Y. Dari sini ada 2 pasang, yaitu Y1, Y2. Bukan fungsi, tapi kan nanti bisa dipecah ya. Jadi kalau boleh-boleh aja nih kalian rubah Y sama Y kuadrat tambah X kuadrat min 1 itu sama dengan Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Oh, berarti Y-nya sama dengan apa? Bisa plus, bisa minus ya. Jadi bisa di atas sumbu X, bisa di bawah sumbu X. Jadi ada 2 fungsi. Jadi Y sama dengan akar 1 min X kuadrat atau Y sama dengan min akar 1 min X kuadrat. Di dx-nya bagaimana? Ya, kalian cari satu-satu ya. Ya, aksen yang pertama itu apa? Apa? Hanya berbeda tanda sih sebetulnya. Oke, coba kita cari ya.
Y sama dengan 1 plus X², ya. 1 min X². Min X² dipangkatkan setengah. Oh, berarti Y aksennya apa ini? Ini kan 1 min X²-nya kan jadi U ya. Jadi U. Jadi U pangkat setengah. Setengah U pangkat minus setengah. U-nya apa? 1 min X². Jangan lupa dikalikan dengan U aksen. U aksennya minus 2X. Nah, jadinya eh, X 1 min X² pangkat minus setengah. Yang minus bagaimana ya? Sama aja ya. Nanti tinggal kalikan minus saja. Y aksennya sama dengan min X 1 min X² min setengah. Nah, kalau kita gunakan turunan implisit bagaimana? Ya, kita turunkan saja kedua ruas. Y² tambah X² sama dengan 1. Kita turunkan terhadap X. Ingat, kedua ruas sama-sama diturunkan terhadap X. Kalau yang diminta dx per dy, ya kedua ruas diturunkan terhadap Y. Oke, dengan menggunakan sifat turunan. Dengan menggunakan sifat turunan, ini kan ada penjumlah nih. Berarti kan sama aja dengan penjumlahan dari turunan ya. Dy² tambah dx² dx. Sama dengan 1 diturunkan jadi apa? 0 ya, konstanta diturunkan jadinya 0. Nah, maka kita akan dapatkan apa ini? Y² diturunkan terhadap X. Hati-hati Y-nya dianggap sebagai fungsi ya. Menggunakan aturan nanti seperti yang di atas ini. Jadi di Y² dx itu tidak lain adalah 2Y dy dx. Sedangkan eh, dx² diturunkan terhadap X berarti X² diturunkan terhadap X2X ya. Sama dengan 0. Nah, tinggal pindah ruas saja. 2Y dy dx sama dengan min 2X. Sehingga dy dx-nya sama dengan min X per Y. Min X per Y. Y-nya apa? Y-nya tidak lain adalah eh, kita kembalikan aja nih. Bisa minus, bisa plus ya. Dan sama hasilnya. Nah, secara implisit didapatkan dy per dx sama dengan min X per Y. Nah, nanti bisa kalian ganti Y-nya apa itu? Itu min X per plus minus akar 1 min X². Kan sama. Sama ya. Tapi biasanya tidak perlu dirubah Y-nya ya. Biarkan saja dalam bentuk Y. Karena kita kadang sulit untuk menyatakan Y sama dengan apa. Itu turunan implisit ya. Contoh lagi. Cos XY tambah X². Kita diminta mencari dy per dx. Cos XY sama dengan X². Kita turunkan kedua ruas dengan D terhadap X ya. Jadi kedua ruas kita turunkan terhadap X. Nah,
Kalau yang luas kanan mudah ya dicari ya. X kuadrat diturunkan jadinya 2X. Tapi yang luas kiri bagaimana tuh? Cos XY. Variabelnya kalau dari fungsinya kan ada XY ya. Tapi yang diminta terhadap X. Ya, gunakan saja aturan rantai. D kita turunkan terhadap XY dikalikan dengan D. XY diturunkan terhadap X. Nah, kalau di cos XY diturunkan terhadap XY, kalau kalian bingung, ya kalian misalkan aja nih XY-nya sebagai U ya. Turunannya apa? Turunannya. Turunannya itu tidak lain adalah min sin U, ya kan? Jadi ini menjadi minus sin U-nya apa? XY. Itu yang pertama ya. Dikalikan dengan dxy per dx. Jadi kan seakan-akan dx per dx-nya ini saling menghilangkan ya. Sama dengan yang atas ya. Nah, hati-hati. XY, y-nya itu dalam fungsi. Fungsi dalam x ya, y-nya. Jadi fungsi kali fungsi nih. Fungsi kali fungsi. Jadi ini tuh tidak lain fungsi kali fungsi. Ini menjadi U, ini menjadi V-nya. Turunannya apa? U aksen kali V ditambah dengan V aksen. Oke, U punya X diturunkan jadinya 1 ya. V-nya apa? Y. Ditambah dengan U-nya X. V aksennya apa? Y diturunkan terhadap X. Nah, tinggal kita rubah ke bentuk yang sederhana ya. Ini bisa kita kalikan, kali pelangi, kali distributif. Min sin XY kali Y. Ingat, Y-nya jangan dimasukkan ke dalam sinus ya. Kita kasih taruh di luar aja. Min Y sin XY. Jadi, satu Y-nya jangan dikalikan ke dalam sinus. Jangan dikalikan ke XY ya. Tapi biarkan saja Y-nya ini di luar sinus. Begitu juga yang X dy dx. Jangan dimasukkan ke dalam sinus ya. Ini bisa kalian tulis menjadi minus X sin XY kali dy dx sama dengan 2x. Nah, eh y sin XY-nya pindah ruas. Jadi kita jumlahkan dengan y sin XY kedua ruasnya. Kita dapatkan min X sin XY dy dx sama dengan 2x tambah y sin XY. Kemudian kita bagi dengan X min X sin XY. Dapatkan dy dx sama dengan 2x tambah y sin XY dibagi dengan min X sin XY. Itu. Jadi akan agak susah ya turunan implisit. Dan biasanya ini keluar di bagian B. Bagian B. Saya tidak tahu ya UTS nanti ada bagian-bagian apa saja. Apakah ada bagian A, B, C? Kemungkinan sih bagian A-nya tidak ada, akan diperbanyak bagian B-nya. Jadi isian uh, uraiannya agak banyak dibandingkan semester kemarin. Sepertinya seperti itu, tapi nanti kita lihat saja ya.
Itu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Pak izin nanya Pak. Oh ya, Nanti nih silakan. coretannya dikirim ke Teams gak Pak? Aduh, coretannya nah, kadang sudah saya hapus nih. Ya nanti kamu lihat saja videonya terus kamu screenshot saja sendiri. Oke Itu Kak. ya. Oke. Iya Pak. Masih Pak. Ya. Sebenarnya sudah ada kan ini penjelasannya. Ini saya hapus nih. Penjelasannya sudah ada sebenarnya. Tapi biasanya kalau membaca slide kan tidak begitu eh, jelas ya urutannya. Jadi saya coba tulis ulang lagi tadi. Oke, kita coba satu soal ya. Nomor 2B. Kita coba satu soal saja. Sudah jam 4.30. Mungkin perlu sholat. 2B. Tentukan persamaan garis singgung kurva di titik P. Petunjuknya, hitunglah gradien garis singgung di titik P dengan menggunakan metode turunan implisit. Lalu gunakan gradien untuk menentukan persamaan garisnya. Kita cek benar nggak nih 1,3 berada pada kurvanya. Caranya gimana? Substitusikan saja nih. Di X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke B. Betul nggak? 1 pangkat 3, 1 kali 3. 3 ya. Tambah Y, 3 pangkat 3, 27. Oke, pas ya, 30. Oke, jadi P-nya ini benar terletak pada kurva X pangkat 3Y tambah Y pangkat 3X sama dengan 30. Kita turunkan kedua ruas terhadap X. Ruas yang kiri X pangkat 3Y tambah Y pangkat 3X sama dengan 30. Ah, diturunkan juga ya 30-nya ruas kanannya. Konstanta turunannya apa? Konstanta turunannya 0. Sedangkan penjumlahan nanti kalian pecah ya. Y pangkat 3X kali per DX sama dengan 0. Nah, hati-hati ya, X pangkat 3Y ini berarti perkalian dua fungsi. X pangkat 3 dengan Y. Y-nya itu dianggap dengan fungsi terhadap X ya. Pakai aturan UV itu ya, perkalian. Saya menggunakan warna yang berbeda. Ini sebagai U, sebagai V. Turunannya apa? U aksen kali V tambah U V aksen. Ingat ya, Y diturunkan itu jadinya DY dx atau Y aksen. Bukan jadi 0 ya. Oke, X pangkat 3Y turunannya adalah U aksen. Berarti 3X kuadrat kali V. V-nya Y ya. Ditambah dengan U. X pangkat 3 kali V aksen. Y. Diturunkan Y aksen. Y dy dx ya. X pangkat 3 Y. Ini juga sama ya. Y pangkat 3X. Kembali. Y pangkat 3X. Ini V, ini U. Kita punya
U-nya Y pangkat 3. Oh, berarti nanti U aksennya dy pangkat 3 dx. Y pangkat 3 diturunkan terhadap X, turunkan terhadap Y, dy dx. Aturan rantai ya. Jadi kalau variabelnya nggak sesuai, disesuaikan dulu menggunakan aturan rantai ya. Dy pangkat 3 diturunkan dulu terhadap Y, baru dy dx. Ini 3Y pangkat 2 dy dx. Oke, U aksen. Ini kan jadinya U aksen kali V tambah U V aksen ya. Ditambah dengan U aksen V tambah U V aksen. Saya ganti speed yang hitam. U aksen apa itu? 3Y kuadrat dy dx kali V. V-nya apa? X. Ditambah dengan U. Y pangkat 3. V-nya kan X ya. Turunannya X. 1. Sama dengan 0. Nah, kumpulkan yang ada di dx-nya jadi salah satu ruas, ruas kiri saja. Jadi X pangkat 3 tambah 3Y kuadrat dy dx. Eh, X pangkat 3 dy dx tambah 3Y kuadrat X, 3Y kuadrat X dy dx sama dengan yang nggak ada kita pindahkan ke kanan. 3X kuadrat Y minus ya, min Y pangkat 3. Duh, nggak muat. Nah, nanti dy dx-nya, dy per dx-nya sama dengan min 3x kuadrat Y min Y pangkat 3 per apa ini? X pangkat 3 min 3Y kuadrat X. Nah, nanti M-nya apa M-nya? M-nya itu tidak lain dy per dx dihitung di titik 1,3. Di min 3 X-nya 1 kali Y-nya 3 min Y pangkat 3 per X pangkat 3 min 3 Y kuadrat. Y-nya 3 kuadrat kali X-nya 1. Berapa nih? 9. Min 9 min 27. Min 36 ya. Min 3. Nanti cek ya, barangkali saya salah hitung. 1 kurangi 27. Min 26. Oh, angkanya jelek. Tidak masalah ya. Angkanya tidak bulat. Sebenarnya nggak ada angka yang jelek ya. Cuma bulat atau tidak bulat. Sama-sama bagi 2, 18 per 13. Nanti cek ya, barangkali saya salah hitung. Nah, nanti kalau sudah ketemu M-nya ini, tinggal pakai rumus yang itu ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Udah. Y min Y1-nya 3, M-nya 18 per 13. X min X1-nya 1. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Nanti silakan untuk yang ini banyak latihan ya. Karena kemungkinan akan sering muncul. Ya paling tidak yang tidak melibatkan sinus apatan itu. Tapi kalau bisa dicoba semua sih. Oke, ada yang mau tanyakan? Presisnya nanti saya masukkan secara manual dari
yang hadir di Zoom ini. Untuk yang hari Rabu, karena mungkin ada yang bertabrakan dengan kuliah, kita pakai prosedur absennya seperti tutorial ya. Jadi nanti ada form yang akan diisi ketika kalian melihat video rekaman. Untuk yang hari Senin ini tidak usah presensi melalui form karena saya akan masukkan berdasarkan yang hadir melalui Zoom. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup banyak ini yang masuk ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Izin keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Terima kasih, sore. Pak.